Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan tentu terlebih pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao, dan istri Lilin. Kami bersama-sama akan mengajak Anda menelusuri Alkitab. Dan pagi hari ini kita sampai di 2 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua. Nah, sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas pagi yang cerah dan kami bisa bangun oleh kasih karunia-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau memimpin hidup kami. Engkau menolong kami melewati berbagai hal. Engkaulah yang berjalan di depan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Dan hamba berdoa untuk semua pendengar. Kiranya Tuhan pimpin hidup tiap-tiap mereka Tuhan. Tuhan tolong dengan masalahnya masing-masing. Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka alami, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka mohonkan kepadamu. Tuhan kiranya menolong mereka. Kami sekarang mau mempelajari firman-Mu, mohon berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Linin akan membacakan hanya 15 ayat, dari ayat 1 sampai 15, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat pertama. Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar. Aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaklah perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ya, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, mulai kemarin kita sudah membahas surat Rasul Paulus kepada Timotius. Ada 3 surat penggembalaan yang ditulis khusus kepada para gembala, yaitu kepada Timotius dan Titus. Dan surat ini sangat cocok untuk direnungkan oleh pelayan Tuhan, terutama para gembala. Dan di dalam suratnya kepada Timotius ini, Rasul Paulus memberikan banyak nasihat
bagaimana sebagai seorang gembala. Ada hal-hal yang ditetapkan, ya. Ini harus demikian, yang harus diberi perhatian oleh orang yang sebagai gembala itu. Dan kita kemarin sudah membahas, ya, bagaimana ada ajaran sesat yang disinyalir oleh Rasul Paulus sehingga perlu dibereskan oleh Timotius, yaitu kaum Ebionit, ya, mereka yang menggabungkan antara kekristenan dengan Yudaisme, ya. Dan Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa tugas ini kuberikan kepadamu, ya, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Jadi tugas untuk membereskan gereja, tugas untuk membuat gereja murni, ya. Seorang gembala punya tanggung jawab itu adalah membuat gereja tetap tegak, murni, ya, tercacak kuat, ya, di atas kebenaran. Sedangkan penginjil, tugasnya penginjil itu adalah memberitakan Injil, hanya memberitakan Injil saja, ya, memberitakan Injil. Nah, gembala itu, ya, menjaga supaya gereja tetap berdiri teguh di atas kebenaran. Sedangkan guru, ya, guru punya tanggung jawab adalah mengajarkan kebenaran, membantu gembala mengajarkan kebenaran. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 11, di situ disebutkan 5 jabatan yang berhubungan dengan pengajaran, berhubungan dengan pengajaran firman Tuhan. Saya heran, ya, ada di kalangan baptis yang tidak mengakui ada penginjil dan guru, ya. Mereka hanya mau terima gembala dan diaken. Ya, sebenarnya ini adalah satu kesalahan, ya, kesalahan karena overreaksi terhadap ini Presbyterian, ya, dan Reform, ya, dan yang lain itu yang Metodis, Anglikan segala macam. Jadi baptis ini overreaksi, ya. Sebenarnya Presbyterian itu yang ada presbyteros itu penatua, gembala, pemilik, itu satu jabatan. Nah, jadi baptis itu tidak mau ada bishop segala macam, itu hanya gembala dan diaken. Akhirnya mereka lupa bahwa di dalam Efesus 4 ayat 11 ada penginjil dan ada guru, ya. Dan Filipus di dalam Kisah Para Rasul, dia juga disebut seorang penginjil. Nah, 5 jabatan itu, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru, kita tahu rasul dan nabi sudah tidak ada, ya. Karena firman Tuhan sudah selesai, pewahyuan sudah ditutup, jadi jabatan rasul dan nabi sudah selesai. Maka tinggal 3, yaitu penginjil, gembala, dan guru, ya. Kemudian diaken itu adalah yang non pengajaran, yang membantu gembala dalam hal-hal sekuler. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, gereja harus menjaga dirinya benar, ya. Gereja harus berdiri teguh di atas kebenaran. Dan siapakah yang bertanggung jawab itu? Yang bertanggung jawab paling utama adalah gembala. Gembala bertanggung jawab siapa yang berdiri di atas mimbar dari gereja itu, ya, siapa yang mengajar di situ. Karena gembala adalah tugas yang bertanggung jawab, yang memiliki otoritas untuk mengatur, ya. Gembala itu sebenarnya manajer, ya. Dia manage, ya. Jadi dia yang mengatur semuanya. Bukan diaken, ya, majelis, ya. Majelis itu malah tidak ada di dalam Alkitab. Orang tanya saya di mana itu ayat mengenai majelis. Saya bilang ada di dalam Alkitab, itu yang tangkap Tuhan Yesus, ya. Yang mengadili Tuhan Yesus, yang kemudian yang tangkap Yohanes mereka itu majelis, ya. Majelis agama. Tapi kita di gereja mestinya tidak ada majelis, yang ada adalah diaken. Diaken itu pelayan. Kalau majelis itu seolah-olah tukang rapat, ambil keputusan, ya, kemudian gembalanya adalah pelaksana keputusan mereka, gitu. Jadi ada banyak kekacauan di dalam gereja, terjadi distorsi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menasihati Timotius supaya bereskan semua itu, ya. Semua itu harus dibereskan. Nah, kemudian hari ini kita sampai di pasal 2. Pasal 2, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, pertama-tama aku menasihatkan,
ya. Nasihatkanlah, ya. Nasihatnya Rasul Paulus itu apa? Yaitu nasihat naikkanlah, ya. Naikkanlah permohonan. Naikkanlah permohonan, ya, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi sebagai seorang gembala, sebagai seorang yang bertanggung jawab untuk memimpin jemaat ke jalan yang benar, hidup yang tenang, maka seorang gembala selalu berdoa, mengucap syukur, ya. Doa syafaat, mengucap syukur, ya, kepada Allah atas kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya. Jadi ucapan syukur yang terbit dari dalam hati kita adalah ekspresi dari rasa hormat kita, rasa berterima kasih kita, rasa syukur kita kepadanya. Itu akan terekspresikan melalui doa kita. Dan untuk, katanya, doa syafaat untuk semua orang, ya, untuk semua orang. Apa saja? Ya, untuk raja-raja. Kalau sekarang ini berdoa untuk presiden, ya, untuk Bapak SBY kita berdoa, ya, dan untuk semua pembesar, ya, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seorang gembala, anak Tuhan, ya, harus membawa jemaatnya untuk berdoa bagi pembesar-pembesar, ya, berdoa bagi, ya, pemimpin negara, supaya Tuhan berikan mereka hikmat kebijaksanaan, supaya Tuhan kendalikan mereka, supaya keputusan yang mereka ambil, pikiran yang mereka sedang jalankan, semuanya adalah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan supaya negara dalam keadaan tentram. Kalau negara berperang, kita tidak bisa hidup tenang. Kita akan mengungsi. Kita sudah bisa melihat di televisi bagaimana negara yang sedang bergolak, rakyatnya tidak tenang, mereka membawa pakaian seadanya, lari sana, lari sini, ya. Itu yang terjadi di Irak, ya, di Libanon, di sana. Tidak ada ketenangan, ya, tidak ada ketentraman. Nah, kita perlu berdoa supaya pemimpin-pemimpin negara di muka bumi ini diberi hikmat akal budi, supaya mereka bisa memutuskan sesuatu yang mengarah kepada kebaikan, yang membawa rakyat kepada ketentraman dalam segala kesalehan, sehingga kita bisa hidup tentram dan kita bisa hidup saleh, ya. Kita bisa hidup tentram, hidup dengan penuh kehormatan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus berdoa supaya negara ini bersih, ya, tidak ada korupsi, supaya kita bisa hidup saleh, supaya kita tidak usah nyogok, ya, supaya kita bisa hidup tentram. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya pernah hidup 2 tahun di Amerika, di sana, dan saya merasakan bahwa dengan pemerintah yang sedemikian rupa, yang bersih, ya, dengan polisi yang begitu jujur dan begitu bekerja dengan begitu baik, ya, dengan ini 911, ya, dengan tim ini, tim keadaan darurat yang sedemikian cepat, ya, dan rakyat tidak perlu nyogok, sehingga kita bisa hidup saleh, ya, hidup bersih, ya. Kita tidak perlu khawatir apa-apa. Di jalanan semua orang ikut aturan, hampir tidak terdengar bunyi klakson, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu berdoa supaya kita bisa mencapai keadaan demikian di negara kita, ya, makin hari makin berkembang. Tidak perlu ada khawatir sekali tentang pencuri. Saya tinggal dengan rektor saya, Dr. Rothbell. Saya melihat kebiasaannya, dan dia hampir tidak pernah kunci rumahnya. Dia mau pergi 1 minggu, ya, pintunya hanya ditarik begitu, tutup, langsung dia sudah pergi 1 minggu. Ya, orang bisa masuk rumahnya seenaknya sebenarnya. Dan hampir tidak pernah ini kunci mobilnya, karena mereka sudah hidup biasa dengan, ya, tidak ada pencuri. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu berdoa, ya, supaya kita bisa mencapai keadaan yang demikian. Di ayat yang ketiga Rasul Paulus berkata, itulah yang baik,
ya, yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita. Oh ya, itulah yang dikehendaki Allah, yaitu supaya keadaan di bumi seperti di sorga. Yaitu jikalau anak-anak Tuhan menjadi contoh, anak-anak Tuhan mendoakan orang-orang dan negara-negara supaya semuanya menuju keadaan yang lebih baik. Itu harapan kita. Dan kalau keadaannya ternyata tidak menuju lebih baik, melainkan lebih buruk, ya, di hati anak Tuhan itu kita sudah melakukan, kita sudah berdoa, tetapi toh keadaannya menjadi buruk, maka ya, itu adalah hal yang di luar kemampuan kita. Dan kita hanya berdiri menjadi saksi tentang segala keburukan yang ada, supaya nanti satu hari ketika Allah mengadili dunia ini, kita adalah saksi di mana kita sudah berdoa supaya dunia ini menjadi lebih baik, pemerintah menjadi baik, tetapi ternyata ya, tidak bisa baik, dan kita adalah saksinya. Kemudian di ayat yang keempat katanya, ya, Allah berkenan, ya, yang menghendaki, ya, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita, ya. Allah juru selamat kita. Bayangkan di sini, ya. Jadi berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi juru selamat kita itu Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ayat ini adalah ayat yang paling ditakuti oleh Calvinis. Mengapa? Karena Calvin menafsirkan Allah tidak menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Allah malah memilih sebagian orang diselamatkan. Ya, kalau dia memilih sebagian orang untuk diselamatkan, sama dengan dia memilih sebagian orang untuk masukkan ke neraka. Mereka bilang tidak, dia tidak memilih orang masuk ke neraka. Nah, bagaimana bisa? Ya, kalau ada 100 orang, ya, kemudian ada mobil, Anda mau pergi jalan-jalan, Anda bilang, ini kamu ini naik ke mobil, 25 orang. Sama dengan Anda memilih 75-nya tinggal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mereka bilang tidak. Ya, aneh juga. Saya tidak tahu bagaimana nalarnya. Tetapi di sini dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Allah orang diselamatkan dari Adam dan Hawa sampai manusia yang terakhir. Dan untuk itulah Yesus Kristus, ya, telah tersalibkan. Di ayat 6 nanti dia katakan demikian. Untuk itulah, jadi tebusan bagi semua orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi unconditional election dari Calvinis itu salah. Ya, itu salah. Ayat ini membantahnya, gitu, bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Lalu mereka berkata begini, kalau Allah menghendaki semua orang diselamatkan, mengapa tidak semua orang diselamatkan? Loh, jawabannya tidak semua orang percaya. Dan lalu mereka bilang, bukankah Allah itu lebih hebat dari manusia? Ya, kalau Allah menghendaki mestinya tidak ada yang batal, gitu. Tidak ada yang tidak jadi. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya kita sampai kepada inti dari kesalahan Calvinisme adalah tidak menyadari, tidak mengetahui, dan tidak menerima bahwa Allah menciptakan manusia, makhluk yang diberi kehendak bebas. Bahwa makhluk yang diberi kemampuan berpikir dan kehendak bebas. Jadi Calvinis melihat Allah menciptakan manusia seperti robot, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita lihat Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tetapi mengapa tidak semuanya diselamatkan? Oh ya, kembali kepada karena Allah menciptakan manusia yang mampu berpikir dan memiliki kehendak bebas, dan dia bebas memilih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika istri Anda atau suami Anda tidak mengikuti semua yang Anda inginkan, dan saat itu Anda harus menyadari bahwa dia bukan robot, ya, bahwa dia manusia. Ketika anak Anda tidak mengikuti semua perintah Anda, semua yang Anda inginkan, Anda juga harus segera menyadari bahwa dia manusia, dia bukan robot. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, keinginan Allah memang agar semua manusia mengikuti keinginannya dia, ya, bisa diselamatkan. Tetapi rupanya manusia mempunyai kebebasan dan manusia bisa berpikir bebas sehingga manusia memilih apa yang dia yakini benar.
Dan kita punya tugas hanya memberitakan apa yang benar, dan biarlah mereka memutuskan. Nah, di sini dikatakan ya, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Allah itu Esa. Tadi di atas dia katakan ya, berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi Allah itu juru selamat kita. Jadi Yesus Kristus itu juru selamat kita. Yesus Kristus itu Allah. Dan Allah itu Esa, dan Esa pula yang menjadi pengantara. Jadi Allah itu Esa, maka ketika Allah mau menyelesaikan masalah dosa manusia, Allah memerlukan manusia yang tidak berdosa, maka pribadi kedua dari Allah menjadi manusia, dan Dia adalah perantara satu-satunya. Jadi Yesus Kristus adalah perantara antara Allah dan manusia yang satu-satunya. Allah Esa satu-satunya, dan pengantaranya juga satu-satunya gitu, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Nah, lagi-lagi ya, Calvinis salah ya, ketika John Calvin berkata bahwa penebusan Tuhan Yesus Kristus itu terbatas, hanya menebus orang yang dipilihnya saja. Nah, John Calvin punya doktrin itu dirumuskan sebagai singkatan TULIP gitu. T itu total depravity, karena dia melihat manusia sudah ambruk total. Kemudian U-nya itu unconditional election. Kemudian L-nya itu adalah limited atonement. Jadi penebusan yang terbatas. Ya, unconditional election itu artinya pemilihan tanpa kondisi. Kemudian L-nya itu limited atonement, penebusan yang terbatas. Kemudian I-nya itu adalah irresistible grace, ya, anugerah yang tidak bisa ditolak. Kemudian perseverance of the saints, jadi ketekunan orang kudus yang pasti diselamatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita amati ya, ini kesalahan utamanya itu adalah pada T-nya. Karena pengajaran Calvinisme ini adalah seperti rantai yang terhubung satu dengan yang lain. Nah, sesungguhnya tidak bisa kalau kita mau pegang nomor 1 dan nomor 5 gitu, tidak bisa. Karena itu adalah sebuah rangkaian ya. Kalau nomor 1-nya benar, nomor 2 mesti benar, 3, 4, 5 mesti benar gitu. Ya, oleh sebab itu kita lihat bahwa kesalahannya sesungguhnya adalah pada nomor 1-nya, yaitu penafsiran tentang manusia jatuh ke dalam dosa yang sudah ambruk total, dan Calvinis menafsirkan bahwa tidak bisa berpikir, tidak bisa ambil keputusan, tidak bisa bereaksi, tidak bisa memberi respon sedikit pun, mayat gitu. Nah, padahal Alkitab berkata tidak demikian ya. Alkitab berkata tidak demikian. Kalau kita baca di dalam Alkitab Kejadian pasal 3, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ayat yang ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, katanya, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya ya, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hilang ingatan, bukan hilang kemampuan respon, malah seperti Allah katanya di situ. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Nah, berarti ya, kesalahan Calvinis yang utama itu adalah T-nya. Maka itu mereka menafsirkan akhirnya karena manusia hancur dan bahkan kayak mayat, tidak bisa respon apapun juga. Oleh sebab itu diselamatkan melalui dipilih oleh Allah. Jadi dipilih, unconditional election. Nah, karena Allah memilih sebagian orang masuk surga, sebagiannya dibiarkan masuk neraka, maka penebusan Tuhan Yesus itu tidak untuk semua orang. Oleh sebab itu hanya menebus orang yang dipilih saja. Makanya L-nya itu limited atonement. Dan kemudian kalau limited atonement ya, pemilihan yang terbatas, maka orang yang dipilih tidak mungkin bisa menolak. Oleh sebab itu irresistible grace ya. Jadi anugerah tidak bisa ditolak. Nah, kalau anugerah tidak bisa ditolak, barang siapa yang dipilih masuk surga, maka pastilah tidak sekali diselamatkan sudah diselamatkan gitu. One safe always safe katanya. Nah, ada banyak ya teman yang dari gereja baptis bahkan ya yang percaya nomor 5 ini, yang one safe always safe ini. Sementara mereka tidak percaya yang dari T sampai I itu. Ini agak sedikit konyol gitu ya. Sebab apa? Kalau keselamatan itu diperoleh secara kondisional bukan unkondisional, maka jaminan keselamatan pun
ataupun kondisional. Ya. Jadi ini adalah satu paket. Ya. Jadi maka kita tahu ya bahwa kita akan selamat kalau kita tetap di dalam iman. Kalau kita diselamatkan oleh iman, bukan diselamatkan karena dipilih, maka kita akan selamat terus kalau kita tetap di dalam iman. Bisakah kita menyangkal iman? Bisakah manusia yang sudah diselamatkan menyangkal iman? Nah, itu pertanyaan yang perlu dipertanyakan. Bukan bisakah keselamatan itu hilang, itu pertanyaan yang salah. Gitu. Pertanyaan yang benar adalah, bisakah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus itu satu hari meninggalkan imannya? Bisa nggak? Nah, kalau bisa, orang yang meninggalkan iman itu apakah masih tetap selamat? Nonsen. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Rasul Paulus menasihatkan Timotius supaya dia mengajar dengan baik, supaya jangan sampai ajaran sesat itu menyesatkan mereka. Nanti kita akan lihat bahwa ada kemungkinan untuk disesatkan. Ya, kita lihat katanya di ayat yang ke-7, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Jadi Rasul Paulus bilang dia ditetapkan sebagai pemberita dan rasul, ya. Rasul sebagai utusan yang kukatakan ini aku tidak berdosa. Ya, tentu kita percaya Rasul Paulus tidak mungkin berdosa. Untuk apa berdusta hal ini? Kalau Anda bukan diangkat jadi rasul, ngaku-ngaku rasul, itu kan pembohong dan munafik gitu ya. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi. Jadi dia ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran ya. Dalam iman dan kebenaran. Jadi Rasul Paulus mau mengatakan kepada Timotius ya bahwa ya, keinginan Tuhan Yesus adalah semua orang diselamatkan karena penebusannya adalah untuk semua manusia. Dan untuk itulah, untuk kebenaran inilah dia ditetapkan sebagai rasul dan pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Di sini Rasul Paulus berkata, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya. Nah, malah gaya doa sekarang ini dipakai oleh kelompok Muslim, yaitu dengan tangan ditadakan ke atas begitu. Ya. Nah, mengapa? Nah, kita dapatkan keterangannya di sini. Ya, Rasul Paulus bilang ini laki-laki berdoa dengan tangannya dibuka begitu. Ya. Dan saya tidak tahu, ya. Dari mana kita dapatkan itu, yang mungkin sudah tidak tahu lagi asal usulnya, dengan berdoa malah tangan dilipat begitu. Dan di sini Rasul Paulus mau kita berdoa dengan tangannya dibuka gitu ya, tangan dibuka. Nah mungkin kalau sekarang kita berdoa begitu, orang kira kita menjiplak ini orang Islam ya. Padahal jauh sebelum Muhammad lahir, ya 500-an tahun, Paulus sudah berkata bahwa ini berdoa dengan tangan dibuka begitu. Apa artinya? Nah, di sini dikatakan tangannya dibuka, menadakan tangan yang suci, ya, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ya. Jadi orang laki-laki dengan berdoa dengan tangan begini, seolah-olah berkata kepada Tuhan, Tuhan lihatlah, ini tangan yang suci. Ya, ini tangan yang tidak nakal, ya, sembarangan pegang perempuan. Ya. Ini bukan tangan yang sembarangan bertindak. Ini bukan tangan yang sembarangan memukul orang. Ini bukan tangan yang melakukan kejahatan. Ini bukan tangan yang mencuri barang orang. Ya. Jadi kata Rasul Paulus, orang laki-laki berdoa dengan menandakan tangan yang suci. Ketika Anda berdoa membuka tangan ini ya ke hadapan Tuhan, ya, dapatkah engkau berkata bahwa tangan ini kudus Tuhan? Tangan ini tidak melakukan kejahatan. Bisakah Anda berkata demikian? Ya. Bahwa ini adalah tangan yang penuh kasih. Ini adalah tangan yang membantu orang. Ini adalah tangan yang melaksanakan segala sesuatu yang baik. Bisakah Anda berkata demikian? Yang menadakan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Ya, ini tangan yang kudus. Gitu. Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ini ya Rasul Paulus mengajar. Ya. Jadi kalau sekarang orang Kristen berdoa dengan tangan dibuka, itu bukan menjiplak
orang Islam, karena jelas Rasul Paulus lebih duluan tulis ini ya, daripada Muhammad lahir tahun 500-an lebih ya. Sedangkan ini ditulis pada abad pertama, sekitar tahun 60-an ini ditulis. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat di ayat yang ke-9 dikatakan, demikian juga hendaknya perempuan ya. Kalau laki-laki berdoa dengan tangan dibuka begitu, supaya dikasih lihat Tuhan, ini tangan yang kudus, ini tangan yang penuh kasih. Dan perempuan harus bagaimana? Perempuan katanya, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Nah, perempuan berdandan dengan pantas. Nah, mengenai berdandan ya, wah ini hal yang sangat-sangat kontroversial dan seringkali menimbulkan ini perdebatan sengit ya. Perempuan pantasnya berdandannya bagaimana? Sekarang dengan ditemukannya ini cat rambut ya. Sekarang orang mau rambutnya warna apa sudah sedemikian gampang. Nah, sehingga terjadi polemik tentang ini perempuan boleh cat rambutnya enggak? Nah, saya pernah di hadapan jemaat berdiskusi. Saya tanya kepada jemaat, ya, kalau orang giginya sudah rusak, ya, gitu, terus dicabut kan, sakit kan, giginya sakit kan dicabut, sudah rusak. Lalu ompong gitu. Nah, boleh dipasangin gigi palsu nggak? Ya, semuanya bilang boleh, ya. Oh ya harus boleh. Nah, bagaimana kalau enggak kan dibiarkan ompong, kalau tersenyum kan jadi lucu gitu, no? Nah, lalu sekarang karena giginya rusak, ya, giginya dikembalikan supaya kelihatan aslinya, malah lebih cakep gitu. Nah, sekarang kalau rambutnya sudah putih gitu, boleh nggak dia dibikin hitam lagi? Ya. Seperti gigi kalau sudah rusak, ompong dicabut terus dipasangin yang imitasi gitu. Nah, kalau rambut sekarang orangnya sudah putih rambutnya dan dia melihat wah rambutnya putih ya. Ini ya toh umur 50 kelihatannya kayak 60 gitu ya. Jadi lalu dia mau cat hitam boleh nggak? Semuanya tersenyum-senyum gitu ya. Semuanya tersenyum-senyum gitu. Kelihatannya banyak kan setuju boleh katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu kalau mau dicat hijau bagaimana? Itu semuanya tersentak gitu. Kalau kita orang Indonesia rambutnya sudah putih lalu dicat hitam kembali kepada naturalnya, nah kelihatannya tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau dicat hijau gitu atau dicat merah gitu, wah agak sedikit menyolok dan overreaksi gitu. Nah, jadi ini kelewatan gitu ya, kelewatan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai berdandan ini, itu ada beberapa hal yang harus dipikirkan. Pertama, ya, orang Kristen, ya, perempuan Kristen seharusnya tidak menonjolkan keindahan luar, tetapi menonjolkan keindahan dalam. Ya. Wanita Kristen, ya, sepatutnya menunjukkan keindahan karakter. Ya. Keindahan karakter sebagai wanita Kristen yang lemah lembut ya, sebagai wanita Kristen yang penuh kasih, sebagai wanita Kristen yang mengurus rumah dengan baik ya, sebagai wanita Kristen yang betul-betul ya yang diinginkan oleh Allah ketika Dia menciptakan Hawa gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sepatutnya begitu ya. Dan yang kedua adalah ketika seorang wanita berdandan, itu ada hal kedua yang harus diperhitungkan adalah kepada orang kelompok apakah dia mau mengidentifikasikan dirinya. Kepada kelompok apakah? Kepada kalau perempuan yang tidak beres, perempuan yang kupu-kupu malam itu ya, mereka berdandan begitu. Nah, apakah saya mau berdandan untuk mengidentifikasikan diri saya seperti mereka? Wah, tentu saya tidak mau ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Anda berdandan, ketika Anda berpakaian bahkan, itu yang perlu dipikirkan itu adalah kepada kelompok orang macam apa engkau mau mengidentifikasikan dirimu, mengelompokkan dirimu. Oleh sebab itu marilah kita berpakaian dengan baik ya, berpakaian dengan baik. Kalau perempuan yang di luar Tuhan, yang hidupnya tidak beres, ya,
Mereka berpakaian mini-mini, semuanya mini, ya. Sampai kalau mau duduk, ya, itu mengalami kesulitan untuk menutup, ya. Jadi, apakah kita mau berpakaian begitu untuk menyamakan diri kita dengan mereka? Oh, jangan, ya, jangan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi, ketika kita berpakaian, ya, kita melihat kepada kelompok orang macam apakah kita mengidentifikasikan diri kita. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berpakaian dengan baik, mari kita berdandan dengan sopan, ya, pantas. Di sini dikatakan sopan dan pantas, ya, dan baik, ya. Dan itu indah di hadapan Tuhan. Jadi, mari kita di Dr. Cohill, saya punya profesor satu di Amerika yang begitu sopan orangnya, begitu manis sampai saya sungguh luar biasa, ya. Dan dia berkata orang Kristen harus dress up, not dress down, ya. Harus dress up, bukan dress down, ya. Waktu saya terakhir pergi ke sana dan saya mau pulang ke Indonesia, saya akan berangkat ke airport jam 4 pagi, ya. Dan dia yang mau antar saya. Dia bilang, Suwanto, saya antar kamu besok pagi jam 4. Wah, saya bilang, Dr. Cohill jangan antar saya. Saya bilang, nanti ada yang lebih muda. Nah, saya mau antar, katanya. Jadi dia itu sudah umur 70 lebih, ya. Dia mau antar saya jam 4 pagi, ya. Dan saya mau pergi ke airport, saya pakai jaket. Saya pikir, ya, nanti dia akan datang juga pakai jaket saja begitu. Nggak taunya jam 4 dia muncul di depan pintu saya, lengkap dengan jas, dengan dasi, bahkan dengan rompinya itu, semuanya lengkap seperti orang mau pergi ke kantor jam 4 pagi. Wah, saya kaget sekali, ya. Kemudian setelah di pesawat saya berkata dengan istri, saya bilang, Dr. Cohill orangnya rapi sungguh luar biasa. Nah, dia yang mengatakan bahwa orang Kristen harus dress up, jangan dress down. Kalau kita makin hari makin dress down, ya, nanti tinggal pakai celana kolor pergi ke gereja. Banyak orang Kristen pergi ke gereja, dia anggap, ya, hari Minggu itu adalah hari dia yang paling santai, sehingga pakai baju kaos dia pergi ke gereja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya hampir, ya, makin hari makin banyak orang pakai baju kaos pergi ke gereja, ya. Jadi kalau pengkhotbahnya pakai jas, jemaatnya pakai baju kaos, itu enggak match, ya. Itu tidak match benar-benar, ya. Nah, bagaimana kalau kita khotbah juga pakai baju kaos gitu, ya. Lama-lama khotbah pakai baju kaos, jemaatnya pakai baju kaos, khotbahnya pakai blue jean juga, jemaatnya pakai blue jean, ya, lama-lama pakai yang itu model sampai di lutut, ya. Lama-lama pakai celana kolor aja gitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan, ya. Kita harus memperhatikan, ya, sopan, ya, sederhana, dan katanya perempuan, apalagi perempuan, rambutnya jangan berkepang-kepang, ya. Intinya sebenarnya ini bukan masalah kepang-kepangnya. Tadi kita sudah memahaminya. Intinya adalah jangan mengidentifikasikan dirimu, ya, dengan kelompok-kelompok orang duniawi, ya, kelompok-kelompok orang yang profesinya tidak baik dan lain sebagainya. Nah, diteruskannya jangan memakai emas dan mutiara, ya, ataupun pakaian yang mahal-mahal, ya. Ya, Bukankah lebih baik uang untuk membeli itu dipakai untuk penginjilan? Bukankah itu uang itu malah bisa dipakai untuk membantu orang? Ya, kalau memang sudah kelebihan gitu. Nah, mengapakah kita, ya, berdandan seperti itu gitu, berdandan dengan hal-hal yang mahal-mahal? Di ayat yang ke-10 katanya, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, ya. Hendaklah dia dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai ibu yang baik, sebagai perempuan yang baik. Anda mau dikenal sebagai apa? Kalau orang bilang, anak ibu itu, ibu yang mana? Orang bilang, Anda mau dikenal sebagai apa? Oh, mungkin ibu itu, ibu mana? Itu yang kalungnya gede itu. Waduh, berarti dia dikenal dengan kalungnya gede gitu, ya nggak? Ibu mana? Ibu itu. Ibu itu yang baik orangnya itu, yang ngomongnya lembut itu. Oh ya, saya tahu ibu itu. Nah, Anda mau dikenal sebagai yang bagaimana? Ya, Anda mau dikenal ibu itu, yang mana ibu mana? Itu kalau pakai rok itu pendek sekali itu, yang udah hampir kelihatan dia punya celana kolor gitu. Anda mau dikenal yang begitu? Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan, ya. Lebih baik kita dikenal karena perbuatan baik, ya. Tetapi hendaklah kita berdandan dengan perbuatan baik, katanya, ya.
perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Anda mau dikenal sebagai apa? Hai perempuan Kristen, Anda mau dikenal sebagai orang yang bagaimana? Nah, kalau orang lupa, oh siapa dia itu siapa? Oh itu dia yang gimana? Nah, Anda mau dikenal sebagai yang bagaimana? Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Nah, perempuan berdiam diri menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hari ini ayat ini makin disingkirkan, terutama oleh pengkhotbah-pengkhotbah perempuan. Ya. Mereka malah berkata bahwa Rasul Paulus tulis ini karena keki terhadap perempuan katanya. Masa ya? Kalau begitu semua surat Paulus jangan dibaca, bukan firman Tuhan. Masa boleh karena keki? Ya? Itu tidak benar ya. Nah, sikap demikian ya, sikap orang Kristen yang demikian itu dia tidak di dalam Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah berkata, orang yang membantah akan apa yang diperintahkan ini, tandainlah dia. Ya. Karena dia tidak di dalam Tuhan. Nah, dia hanyalah penyusup yang masuk. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini Rasul Paulus menasihati Timotius yang sebagai gembala, supaya dia menertibkan wanita di dalam jemaatnya. Wanita di dalam jemaatnya harus tertib. Ya. Bukan berkhotbah, bukan memimpin di atas mimbar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Di sini dikatakan ya, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ada yang menafsirkan juga, ini katanya adalah kebudayaan waktu itu karena perempuan belum sekolah katanya. Sekarang perempuan sudah berpendidikan tinggi, jadi sudah berbeda. Oh, kita tidak membaca itu alasannya. Kita membaca bahwa Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ya, jadi ya alasannya perempuan itu harus berdiam diri, tidak memimpin di jemaat itu bukan karena perempuan masih kurang sekolah, bukan karena Adam masuk SMA Kristen lalu Hawa masuk SD Impres, bukan, sama sekali bukan demikian ya. Tetapi karena adalah sejak Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah sudah menetapkan laki-laki yang memimpin dan perempuan adalah co-pilotnya ya. Jadi laki-laki itu pilot dan wanita itu co-pilotnya gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah selaras dengan itu di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu, dan ayat 25 berkata, hai suami kasihilah istrimu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semua perintah Tuhan itu harmonis. Di rumah istri harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Nah, apakah ketetapan istri tunduk suami, suami mengasihi istri ini karena kebudayaan? Bukan. Ya, ini adalah karena hierarki rumah tangga yang Tuhan mau. Jadi suami adalah kepala rumah tangga. Dan istri adalah wakil dari suami, wakil. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau di rumah istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, mungkinkah lalu sampai di gereja, lalu istrinya mengkhotbahi suaminya dan juga suami orang lain? Gitu. Bisakah begitu? Oh, kelihatannya itu bertentangan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ya, di Eropa maupun Amerika, gereja-gereja liberal ya, mereka membiarkan perempuan berkhotbah, menjadi gembala, ya, memimpin di atas itu. Dan akibatnya apa? Akibatnya ya di rumah mereka tidak lagi sebagai istri yang tunduk kepada suami. Mereka sebagai istri yang tanduk suami. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya ya perceraian demi perceraian ya. Perceraian demi perceraian. Sehingga belum lama ini saya nonton di Fox News itu ya, channel Fox News ya. Itu ada perdebatan tentang masalah perceraian ya. Ada satu orang berkata bahwa itu perempuan menikah untuk bercerai katanya. Wah, saya tersentak ya. Sampai berkata demikian kan. Karena perceraian sekarang makin hari makin banyak. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga di Eropa.
di Eropa. Mengapa? Karena gereja-gereja liberal, ya, gereja-gereja liberal, ya, mereka membiarkan ya wanita menggembalakan jemaat, memimpin, ya, memimpin liturgi, memimpin apa di gereja, dan sampai di rumah mereka tidak mau mendengar suaminya. Mereka tidak mau mendengar. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, akibatnya rumah tangga berantakan. Rumah tangga berantakan, perceraian makin hari ratingnya makin meningkat, ya, sehingga kita tahu ya hari ini ya menuju kepada kehancuran. Rumah tangga yang harmonis ya sulit ditemukan, ya, semakin sulit ditemukan. Ya, karena perintah istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri diabaikan sama sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sementara itu kalau ada masalah dalam hubungan suami istri, mereka mulai mencari psikiater, mencari psikolog. Padahal psikiater, psikolog, mereka yang di luar Tuhan, mereka tidak mengerti akan kebenaran ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya ingin katakan kepada Anda, tolong renungkan benar apa salah. Kalau suami istri ada masalah, maka kalau ditarik mau dicari ya permasalahan itu. Kalau bukan karena istri kurang tunduk kepada suami, maka mungkin karena suami kurang mengasihi istri. Dengar baik-baik ya. Kalau bukan karena istri kurang tunduk kepada suami, ya, dia omong satu kata, jawab 4-5 kata, adalah mungkin karena suami kurang mengasihi istri. Ada mengasihi orang lain, ya, mengasihi pihak lain, orang ketiga, atau ya sedikit-sedikit ya tangannya melayang. Nah, jadi permasalahan suami istri itu terselesaikan oleh perintah Tuhan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Apakah boleh dibalik? Oh, tidak boleh. Ini sudah ketetapan. Apakah boleh jadi suami tunduk kepada istri, istri mengasihi suami? Enggak, bukan itu yang Tuhan mau. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Nah, kita lihat ya di ayat yang ke-14 ya. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ingat cerita di kitab Kejadian. Yang tergoda makan buah itu adalah Hawa. Adam tidak. Adam tidak tergoda katanya. Loh, kalau Adam tidak tergoda, ternyata Adam makan juga. Oh ya, Adam makan karena cinta. Ya. Adam tidak dibohongi oleh ular itu. Yang dibohongin, yang digoda itu adalah Hawa. Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Lalu Adam makan karena cinta. Kelemahan laki-laki itu ada pada perempuan. Ya, Ying Xiong Nan Kuo Meren Kuan katanya. Ini pepatah orang Tionghoa. Ya, pahlawan pun katanya ya sulit untuk melewati ini perbatasan gadis-gadis yang cantik. Ya, jadi pahlawan yang gagah perkasa pun biasanya nggak sanggup lewat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Hawa yang tergoda. Lalu Adam ikut makan buah itu karena Hawa sudah makan. Apa boleh buat? Ya, jadi dia mesti makan juga. Jadi Adam makan dengan sengaja. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di sini ayat yang ke-15, ini ayat yang agak sulit untuk dijelaskan, tetapi ini ada kaitannya dengan yang di atas. Ayat 15 berkata, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Alam menciptakan anjing itu anjing ya. Ya, anjing punya tugas dia menggonggong dan itu insting anjing ya. Allah menciptakan Adam ya. Ini Adam punya tugas memimpin, Adam punya tugas disuruh mengelola kebun. Lalu Allah menciptakan Hawa dengan sifat Hawa ya. Dengan sifat Hawa. Dan Allah punya tujuan menciptakan Hawa itu adalah untuk mendampingi Adam, untuk menolong Adam ya. Dia menjadi penolong Adam. Ya, kekurangan Adam diisi olehnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Terjadi ketidakserasian, ketidakharmonisan adalah kalau kita mulai keluar dari ketentuan peran yang Tuhan mau kita ada di situ. Jadi di sini ya kita lihat Hawa melampaui. Hawa bukan hanya kepingin menguasai Adam, Hawa bahkan ingin seperti Allah gitu.
Jadi ketika dia dirangsang, ditawarin makan buah itu, apa kata iblis? Engkau makan ini buah, engkau akan seperti Allah. Jadi Hawa dirangsang bukan hanya bisa menguasai Adam, ya, kalau bisa dia menguasai Allah sekalian gitu. Dan Hawa tertarik dengan usulan itu, dan dia makan itu buah. Apakah dia menjadi Allah? Oh tidak. Dan seringkali oleh sebab itu wanita yang tidak tunduk kepada Allah selalu bukan hanya ingin menguasai suami, kalau bisa dia mau jadi Allah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Tetapi ya, perempuan yang sudah faham akan kebenaran, yang sudah mengerti akan kebenaran, akan kembali kepada aturan utama lagi, akan back to basic lagi, kembali kepada dasarnya lagi sebagai wanita yang diciptakan oleh Allah, dan kembali menerima peran bagaimana yang ditentukan oleh Allah. Oleh sebab itu ya, peran apakah yang ditentukan oleh Allah? Yaitu Allah mau supaya wanita ya, kemudian wanita menerima posisinya sebagai wanita yang membantu Adam ya. Hawa harus kembali menerima perannya, yaitu membantu Adam, dan dia harus setia melahirkan anak. Melahirkan anak itu adalah tugas wanita. Ya, itu adalah tugas wanita. Bagaimanapun juga laki-laki ingin ambil alih tugas itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Dan melahirkan anak itu tugas wanita. Dan wanita yang baik yang mengasihi Tuhan, ya, menyambut tugas ini dengan penuh sukacita, ya. Tidak mengeluh, tidak membantah. Ya. Melahirkan anak katanya, perempuan akan diselamatkan. Kalau melahirkan anak saja sudah membantah, ya, bagaimanakah untuk urusan yang lain? Ini adalah tugas ya. Perempuan akan diselamatkan katanya ya karena melahirkan anak. Artinya dia bisa menerima perannya sebagai ibu di dunia ini dengan baik. Dan jikalau dari Adam dan Hawa mereka ini berperan sebagai ibu yang baik, dan melalui dia pula lah nanti akan lahir seorang juru selamat. Jadi melalui ibu-ibu ya, dari mulai Hawa sampai ke Maria, ya, ibu-ibu berharap supaya bisa menjadi orang yang menghadirkan juru selamat di muka bumi ini untuk menyelamatkan dia dari dosa yang dulu ya, yang dibawa oleh Hawa masuk ya ke dalam umat manusia. Asal ia bertekun dalam iman. Ya tentu bukan hanya melahirkan anak langsung bisa masuk surga. Asal ia bertekun di dalam iman. Jadi dia menerima perannya ya sebagai wanita, tidak mengeluh sebagai wanita, dan kemudian bertekun di dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Inilah kehendak Allah bagi wanita. Apakah wanita tidak bisa terima? Oh, saya tidak bisa terima. Masakan saya diciptakan begitu? Ya. Masakan saya sebagai wanita tidak boleh memimpin? Lihat betapa jagonya dia khotbah. Masakan wanita tidak boleh khotbah? You mau menentang siapa? You mau menentang siapa? Tidak heran ketika Hawa kepingin menjadi Allah. Ya, dia bukan hanya kepingin untuk mengkhotbah Adam, dia kepingin menjadi Allah bahkan. Ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati, ya, hati-hati. Jangan sampai iblis merangsang engkau, dan jangan terima rangsangan itu kalau dia melakukannya. Dan Anda harus kembali kepada kehendak Allah, kembali kepada kehendak. Apakah Allah lalu tidak senang kepada wanita? Apakah Allah pilih kasih, Allah diskriminasi, Allah tidak senang pada wanita? Oh no. Dengarkan perintah Allah kepada laki-laki, kasihilah istrimu. Ya. Seberapa kasihkah kita diperintahkan untuk mengasihi istri kita? Oh, seperti Kristus mengasihi jemaat, rela mati baginya. Jadi apakah Allah tidak adil terhadap perempuan? Oh no. Karena Allah perintahkan agar semua laki-laki mengasihi wanita. Bayangkan betapa sayangnya Allah kepada wanita, sehingga memerintahkan laki-laki untuk mengasihinya. Tetapi perempuan tidak puas dengan kasih saja. Dia ingin memerintah. Dia ingin menjadi kepala. Dia bahkan ingin mengalahkan Allah. Nah, di situ tidak beres. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati. Ya, hati-hati dengan itu. Jadi wanita yang baik, yang wanita yang akan diselamatkan adalah wanita yang pertama-tama menerima kodratnya. Yang wanita yang pertama-tama bersyukur dia diciptakan sebagai wanita. Bisakah Anda bersyukur diciptakan sebagai wanita? Wanita yang melahirkan anak dengan penuh sukacita.
Ya, dan wanita yang memelihara anak dan keluarganya penuh dengan sukacita, dan wanita yang bertekun di dalam iman, kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaannya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah tugas yang Paulus kasih kepada Timotius supaya dia memberesi jemaat, dan hari ini banyak jemaat yang perlu dibereskan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang mengasihi kami baik laki-laki maupun perempuan. Dan engkau sangat mengasihi perempuan. Engkau perintahkan kami laki-laki untuk mengasihi perempuan. Terima kasih Tuhan, kami akan melaksanakan perintah-Mu. Kami tidak akan menyakiti perempuan, tidak akan menciderai mereka. Kami mau mengasihi mereka. Dan Tuhan pimpin, biar perempuan juga sadar akan posisi mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.